Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang teks eksplanasi. Sebelumnya, kita ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Fatia Himtiaz Eranza, absen 21. Saya Fiananda Aurelia Keisha, absen 22. Saya Gira Axel Matthew, absen 23. Saya Ida Bagus Ketut Satya Dharma, absen 24. Saya Iqmal Syafiq, absen 25. Pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan suatu proses tentang asal-usul proses, perkembangan suatu fenomena yang berupa fenomena alam, sosial, ataupun budaya. Tujuan teks eksplanasi yang pertama yaitu menjelaskan pendekatan pemecahan masalah. Teks eksplanasi banyak digunakan dalam sebuah penelitian yang berisi informasi dan penjelasan suatu masalah. Yang kedua yaitu menjelaskan suatu alasan mengapa suatu fenomena dapat terjadi. Teks eksplanasi berisi informasi sebab akibat yang menjadi alasan terjadinya suatu fenomena. Struktur teks eksplanasi, pernyataan umum. Pernyataan umum berisi tentang suatu topik yang akan dijelaskan proses keberadaannya, proses terjadinya, atau proses terbentuknya dalam suatu teks. Urutan sebab akibat. Urutan sebab akibat berisi tentang penjelasan proses keberadaan atau proses terjadinya yang disajikan secara urut atau bertahap dan terperinci dari yang paling awal hingga yang paling akhir. Interpretasi. Interpretasi berisi tentang kesimpulan atau pernyataan tentang topik atau proses yang dijelaskan. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Menggunakan kalimat pasif, yaitu kalimat yang subjeknya dikenai suatu perbuatan atau aktivitas. Kalimat pasif biasanya diawali oleh awalan ter atau di. Contohnya, mobil digunakan oleh ayah, kompor dipakai oleh ibu, ayam dipukul adik. Menggunakan konjungsi temporal, yaitu kata penghubung yang memberikan penjelasan hubungan waktu dari dua peristiwa. Contohnya setelah, kemudian, hingga. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Menggunakan konjungsi kausalitas atau sebab akibat. Kata penghubung yang berfungsi menerangkan hubungan sebab akibat dalam sebuah bacaan. Contohnya, karena, oleh karena itu. Menggunakan istilah ilmiah. Segala sesuatu yang bersifat keilmuan didasarkan pada ilmu pengetahuan atau memenuhi syarat atau kaidah ilmu pengetahuan. Contohnya, respirasi, radial, dan reproduksi. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi menggunakan kata kerja material dan rasional, yaitu kata yang berfungsi untuk menunjukkan aktivitas atau perbuatan nyata yang dilakukan oleh subjek. Contohnya menulis, membaca, menari. Yang terakhir bersifat informatif, yaitu bersifat menerangkan dan memberi informasi. Selanjutnya contoh teks eksplanasi yang berjudul kebakaran hutan. Pernyataan umum. Kebakaran hutan adalah peristiwa di mana wilayah yang memiliki banyak tumbuhan lebat atau pohon, semak belukar, paku-pakuan, rumput, dan lain-lain, atau yang dikenal hutan, mengalami perubahan bentuk yang disebabkan oleh aktivitas pembakaran secara besar-besaran. Kebakaran hutan merupakan suatu keadaan di mana hutan dilanda api sehingga memberi dampak negatif maupun positif. Berdasarkan fakta yang ada, dampak negatif kebakaran hutan jauh lebih mendominasi daripada dampak positifnya. Urutan sebab akibat. Faktor penyebab terjadinya kebakaran hutan ada dua macam, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Kebakaran hutan yang terjadi karena faktor alam sering disebabkan oleh musim kemarau berkepanjangan, samaran petir, dan aktivitas vulkanik yang biasanya mengeluarkan lahar dan awan panas yang dapat menyebabkan terjadinya kebakaran. Kebakaran di bawah tanah atau ground fire juga termasuk faktor alam karena ada pada daerah tanah gambut yang dapat menyulut kebakaran di atas tanah pada saat musim kemarau ketika cuaca sedang panas-panasnya. Urutan sebab akibat. Kebakaran hutan di Indonesia, hampir 95% kebakaran hutan disebabkan oleh ulah manusia.
Faktor manusia seringkali dilakukan dengan unsur kesengajaan oleh manusia seperti kelalaian membuang putung rokok, membakar hutan dalam rangka pembukaan lahan, api unggun yang lupa dimatikan, atau tidak benar-benar mati saat ditinggalkan, pembakaran sampah, dan berbagai kelalaian lainnya. Kebakaran jenis ini sering terjadi di hutan-hutan di gunung-gunung yang sering dikunjungi pecinta alam atau pendaki gunung di Pulau Jawa seperti kebakaran hutan di Gunung Sindoro pada September 2015. Urutan sebab akibat, kebakaran hutan selalu membawa kerusakan besar bagi lingkungan, ekosistem alam, hingga menimbulkan korban manusia, seperti berkurangnya sumber air, pencemaran udara, hujan asam, musnahnya satwa dan tumbuhan yang hidup di dalam hutan, dan mengakibatkan korban jiwa akibat mengidap infeksi saluran napas. Interpretasi, dengan kesadaran pribadi, kita harus menjaga hutan agar tidak terjadi kebakaran. Kita bisa mencegah kebakaran hutan dengan cara tidak membuang barang yang mudah terbakar di hutan seperti putung rokok, tidak membakar hutan untuk pembukaan lahan, dan segera mematikan api yang sudah tidak dipakai lagi. Dengan begitu, kita telah ikut berpartisipasi melestarikan hutan. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.